Punan Batu, suku tertua sang penjaga rimba Kalimantan. Suku Punan Batu merupakan suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan yang masih aktif berburu dan meramu di dalam hutan. Dikenal sebagai penjaga hutan, suku ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Berdasarkan hasil uji genetik, DNA suku ini ternyata lebih tua dari nenek moyang orang Indonesia. Fakta itu semakin kuat dengan bahasa kuno yang masih mereka gunakan saat ritual. Suku pemburu dan peramu yang masih aktif hingga saat ini kemungkinan besar hanya mitos. Kebanyakan para peneliti juga sependapat dengan itu. Sampai kemudian sebuah penelitian genetik dengan mengambil sampel DNA suku Dayak dari berbagai provinsi di Pulau Kalimantan dan menemukan hal unik. Peneliti dikagetkan dengan temuan DNA yang dianggap cukup tua, bahkan lebih tua dari nenek moyang suku-suku yang ada di Indonesia. DNA tersebut tidak ada perbauran atau percampuran sama sekali. Mereka adalah suku Punan Batu. Suku ini merupakan suku pemburu dan peramu aktif terakhir yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka sangat bergantung dengan sumber makanan dari dalam hutan. Pola hidup seperti ini yang membatasi suku Punan Batu berinteraksi dengan dunia luar. Ketergantungan dengan hutan pun sangat mutlak. Setiap hari, setiap kelompok yang terdiri dari 1 hingga 5 kepala keluarga akan masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Mereka berburu hewan atau mencari umbi-umbian. Apapun tanaman yang bisa dimakan akan mereka kumpulkan untuk menjadi sumber karbohidrat. Suku Punan Batu juga hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam hutan untuk menemukan sumber makanan terdekat. Habitat mereka mencakup pegunungan, sungai, dan hutan hujan tropis. Lingkungan ini mencerminkan kekayaan alam dan keberagaman hayati yang diandalkan oleh suku ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Saat ini hanya sekitar 100 orang atau 36 kepala keluarga yang tersisa dengan pola hidup seperti ini. Mereka menyebar di sebuah hutan di kawasan Kars di sekitar Gunung Benau dan Sungai Sajau. Sementara suku Punan Batu lainnya sudah ada yang bermigrasi, meninggalkan pola hidup berburu dan meramu. Karena hidup secara nomaden, mereka akan membangun pondok-pondok kecil di tengah hutan, di bawah rindangnya pepohonan. Pondok ini disebut lapo. Setiap keluarga akan membangun pondok yang beralaskan batang pohon dan beratapkan dedaunan. Satu pondok dihuni keluarga dengan ukuran tergantung dengan jumlah anggota keluarganya. Secara umum ada 3 lokasi utama untuk suku ini tinggal, yakni di hutan tepi sungai, di tengah hutan belantara, dan liang kars. Mereka akan berpindah setiap 2 pekan. Perpindahan lokasi tergantung 2 hal, yaitu sumber makanan terdekat dan kenyamanan. Jadi jika dirasa di sebuah tempat mulai panas dan tidak sejuk, suku ini juga akan pindah ke tempat yang lebih nyaman. Pada waktu tertentu di malam hari, suku Punan Batu memiliki ritual yang dinamakan Menira. Di ritual ini mereka melantunkan syair yang ditujukan kepada Tuhan yang mereka sebut Latala. Menira dilantunkan agar mendapatkan hasil buruan yang melimpah serta permohonan lainnya. Inilah keunikan lain dari komunitas Punan Batu. Bahasa yang dipakai dalam Menira merupakan bahasa kuno dan berbeda dari bahasa yang digunakan sehari-hari. Menira juga biasa dipakai sebagai pengantar tidur untuk anak-anak. Syair-syair Menira mampu memberikan pesan moral bagi anak-anak untuk tumbuh dan bertahan hidup di hutan. Kebiasaan ini juga yang membuat bahasa Latala bisa terus diturunkan dan tidak punah. Mereka juga memiliki praktik budaya yang langka dan menarik,
seperti menggunakan pesan ranting untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berbagi sumber daya dalam praktik prososial. Metode komunikasi ini pernah tersebar luas di kalangan suku Punan yang nomaden di Kalimantan, termasuk suku Penan di Sarawak, Malaysia, namun sebagian besar sudah hilang. Pesan-pesan yang mereka gunakan berupa tanda-tanda ranting yang mengandung informasi tentang arah, jarak, waktu, atau keadaan darurat. Seperti banyak suku pedalaman lainnya, suku Punan Batu menghadapi tantangan dalam menghadapi modernisasi dan perubahan lingkungan, penebangan hutan, perubahan iklim, dan tekanan dari dunia luar membawa dampak signifikan pada kehidupan tradisional mereka. Upaya pelestarian budaya dan lingkungan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan suku ini. Suku Punan Batu adalah bagian berharga dari keragaman budaya Indonesia. Dengan perjalanan sejarah yang panjang, gaya hidup yang terkait erat dengan alam, dan tantangan di era modern, pelestarian budaya mereka menjadi tanggung jawab bersama. Dengan langkah-langkah yang bijak, kita dapat menjaga keberlanjutan suku ini dan memahami betapa berharganya kekayaan warisan budaya Indonesia.